Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul model-model kurikulum di dunia, yang dimana anggota kelompok kami beranggotakan Neneng Ayu, Kinantia Elfrina Revayani, Nabila Dita Hafsari, dan Maulida Nurul Fajriyah. Selamat menonton. Yang pertama terdapat pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademis. Kemudian yang kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Yang ketiga, kurikulum humanistik. Dan yang terakhir, kurikulum teknologi. Kurikulum subjek akademis. Pada kurikulum ini, orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Tujuan dari kurikulum ini ialah memberikan pengetahuan dan melatih para peserta didik untuk dapat menghasilkan ide-ide dalam kegiatan penelitian. Pola-pola organisasi ini atau materi pelajaran kurikulum subjek akademis diantaranya sebagai berikut: correlate kurikulum, unifit atau concrete kurikulum, integrate kurikulum, yang terakhir problem solving kurikulum. Selanjutnya, kurikulum humanistik. Tujuan pendidikan menurut kurikulum humanistik adalah membentuk proses kepribadian yang berkaitan dengan kondisi ideal pertumbuhan kepribadian, integritas, dan otonomi. Dalam proses penerapan di kelas, kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Guru harus bisa memberikan layanan yang membuat siswa merasa aman sehingga memperlancar proses belajar mengajar. Guru tidak perlu memaksakan segala sesuatu jika murid tidak menyukainya. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsep kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi atas kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan orang di lingkungannya. Yang selanjutnya, kurikulum teknologi. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, terbagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi. Berikut ciri-ciri kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan atau kurikulum teknologis, yaitu yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Model kurikulum di beberapa negara di dunia. Singapura. Sistem pendidikan Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Untuk menyatukan keberagaman karakteristik perbedaan ras dan budaya di Singapura, dalam keberagaman bahasa, setiap siswa wajib belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor. Berikut jenjang pendidikan formal di Singapura. Yang pertama, dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak atau TK di Indonesia. Setelah lulus kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar di Indonesia selama 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa harus mengikuti Primary School Leaving Examination atau PSLE.
Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Selanjutnya model kurikulum di Korea Selatan. Tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Sistem pendidikan di negara Korea Selatan tidak lepas dari treatment yang dilakukan. Sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan umur, bukan lewat pengetahuan, nilai, maupun tes. Selain dilihat dari faktor umur atau usia, faktor bulan kelahiran juga menentukan. Struktur pendidikan di Korea Selatan berformasi sama dengan yang ada di Indonesia, yakni 6 tahun untuk sekolah dasar atau SD, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama atau SMP, 3 tahun untuk sekolah menengah atas atau SMA, dengan 2 pilihan yaitu umum dan sekolah kejuruan. Sekolah komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college atau universitas atau senior college dan meneruskan universitas perguruan tinggi. Selanjutnya, model kurikulum Jepang. Kurikulum sekolah ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan karakter di Jepang juga diajarkan melalui metode learning by doing. Tujuan pendidikan Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Selanjutnya, Amerika Serikat. Terdapat 4 jenis kurikulum pendidikan di Amerika Serikat, yaitu 1. Kurikulum formal dan informal, 2. Kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, 3. Kurikulum nol, dan yang keempat, jarak fisik sebagai kurikulum. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan. Kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Jenjang pendidikan di Amerika Serikat dimulai dari yang pertama, kindergarten atau first grade, yang kedua, elementary atau primary school, yang ketiga, middle school atau junior high, yang keempat, senior high. Yang kelima, untuk pendidikan tingginya ada vocational technical institutes, junior or community college, atau undergraduate program. Selanjutnya ada negara Finlandia. Kurikulum di Finlandia berbeda antar sekolah namun tetap berjalan di bawah panduan resmi pemerintah. Pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya atau no competition, namun lebih menekankan bagaimana membentuk learning community. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan Finlandia adalah semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi keuangan, jenis kelamin, atau orang tua. Jenjang pendidikan di Finlandia meliputi yang pertama ada pendidikan prasekolah, yang kedua ada pendidikan dasar dan menengah, yang ketiga ada pendidikan tinggi, dan yang keempat ada pendidikan dewasa.